Fatamorgana Ruang dan Waktu. Bab 1. Sebuah permulaan. Nah, semuanya bermula dari bulan purnama pertama, ketika kisah ini masih disembunyikan. Karena yang menjaga hutan itu bukan manusia biasa. Di puncak Gunung Larang, di bagian barat hutan Sancang, tinggallah seorang perempuan tua bernama Nyi Ratnasari. Ia bukan hanya penjaga gunung, tapi juga satu-satunya manusia yang belum terkalahkan oleh waktu. Dialah yang menjaga ajaran leluhur, menulisnya pada daun lontar, dan menyimpannya di batu karang Palagan. Jauh dari sana, di sebuah kampung kecil bernama Kampung Sirahcai, hidup seorang pemuda bernama Jaka Wiraga. Jaka adalah anak angkat dari Abah Jalantara, seorang pandai besi terkenal di kampungnya. Namun, banyak yang percaya bahwa darah Jaka bukan darah rakyat biasa. Ia lahir pada malam purnama Kapak, waktu di mana batas antara dunia nyata dan gaib terbuka lebar. Jaka adalah anak pendiam. Ia sering menyendiri ke tepi hutan, duduk di atas batu, mendengarkan suara angin dan kicau burung. Kadang, saat matahari mulai tenggelam, ia melihat bayangan samar di antara pohon seperti ada seseorang yang menunggu. Pada usia 15, Jaka menemukan tempat tersembunyi dekat situ galumpit sebuah sumur tua yang mengandung endapan emas. Di sana, tertancap sebuah keris berkarat di tengah batu. Saat digenggam oleh Jaka, keris itu bercahaya terang, membuat langit berubah gelap seketika. Meskipun belum pernah belajar silat, saat keris itu digenggam, tubuhnya seperti dipandu oleh sesuatu. Dalam sekejap, tangannya menangkap angin. Langkahnya seperti menginjak udara. Ia jatuh ke tanah, lemas, tapi dalam hatinya terdengar suara yang lembut. "Anakku, darah leluhur sudah ditentukan." Angin yang membawa keris itu bukan angin biasa, tapi amanat yang akan memulihkan tatanan. Sejak saat itu, Jaka mulai mengalami tanda-tanda aneh. Dalam tidurnya, ia sering bermimpi mengembara ke hutan berwarna merah, tempat batu emas mengambang dan pepohonan seolah berbicara. Di sana ia melihat seorang gadis berjilbab putih, tak jelas siapa namanya. Namun gadis itu selalu berkata, "Anakku, sebutlah namaku," saat keris itu menyatu dengan darahmu. Namun Jaka tak tahu siapa nama gadis itu. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan hutan terasa sangat sepi, Jaka memutuskan untuk melakukan samadhi di bawah pohon Ki Hujan, pohon tua yang katanya ditanam oleh leluhur Majapahit. Ia berjalan tanpa suara, langkahnya seperti menembus kabut. Dan dalam diam ia berseru dalam hati, "Aku tak mencari kekuasaan, tapi jika keris ini datang padaku, apakah pemiliknya menginginkan aku menjaga takdirnya?" Dari dalam keheningan muncul suara, "Jika kau menggenggam keris itu, kau akan menjadi jalan untuk menyempurnakan keselamatan 3 alam. Dunia fisik, dunia kecil, dan dunia batin. Tapi jika tubuhmu dirasuki oleh niat dendam, keris itu akan menyerap segalanya, termasuk jiwamu." Jaka terjatuh. Tapi ketika menoleh, ia melihat bekas jejak kaki dan telapak tangan yang seperti bersisik ikan, meninggalkan darah putih yang bercahaya. Itu adalah tangan gadis dari Sancang, gadis yang dikorbankan oleh kerajaan dulu demi merebut tempat suci yang kini disimpan dalam kerismu.